Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan mendengarkan firman-Nya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus tuntun kami agar kami mengerti apa kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan 1 Petrus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam iman itu yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mampu terus hidup di dalam iman, maka kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Hidup dalam iman itu berarti saudara dan saya sanggup untuk melihat Tuhan, saudara dan saya sanggup untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Nah, hidup di dalam iman inilah yang diinginkan saudara dan saya harus melakukannya, menjalaninya di dalam perjalanan kehidupan kita setiap saat. Itu berarti kalau saudara dan saya mampu hidup di dalam iman, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada tantangan, kita tidak akan pernah menjadi lemah. Tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Belajar lewat bacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus ini. Petrus mengingatkan kepada umat Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya, sekalipun keadaan situasi yang mereka alami, mereka diminta untuk terus tetap bersuka cita. Mengapa mereka bersuka cita? Ayatnya yang ke-7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya, kalau kita mampu untuk terus mempertahankan iman kita, hidup di dalam iman, sekalipun ada berbagai macam pencobaan, sekalipun ada berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita, namun saatnya itu akan membawa puji-pujian dan kemuliaan dalam hidup kita. Dikatakan saat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa maksudnya dengan saat Yesus menyatakan dirinya? Artinya saat dimana Kristus itu termanifestasi melalui hidup kita. Disitulah puji-pujian dan kemuliaan akan dinyatakan. Saudara, Allah mau supaya saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang Yesus Kristus termanifestasi melalui kehidupan kita. Artinya, lewat semua perkataan, pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baiklah Kristus termanifestasi di dalam semuanya. Maka kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi satu puji-pujian bagi kita. Itu akan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Karena kita sudah mengalami kehidupan yang berkemenangan. Ada banyak orang dalam menjalani perjalanan hidupnya, sekalipun dia adalah seorang pelayan, sekalipun dia adalah orang yang aktif dalam pelayanan, tapi saudara, terkadang Kristus tidak bisa termanifestasi melalui hidupnya. Mengapa Kristus tidak bisa termanifestasi melalui hidupnya? Karena dia tidak memberikan hidupnya terus dikerjakan oleh firman dan roh. Baiklah kita terus memberikan hidup kita dikerjakan oleh firman dan roh, supaya ketika firman dan roh bekerja hebat di dalam kehidupan kita, maka kita akan dibentuk serupa dan segambar dengan Kristus. Ayatnya yang ke-8 katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yaitu melihat Kristus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara dan saya tidak melihat Kristus dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip, secara mata jasmani kita tidak melihat Kristus. Tapi saya percaya kita mampu melihat Kristus dengan mata rohani kita. Artinya ketika saudara dan saya sekalipun tidak melihat Yesus dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat Dia yang adalah
kehidupan yang ada di dalam roh kita, sehingga kita hidup beriman, percaya kepadanya. Maka saya katakan kepada saudara, itulah yang akan membuat hidup saudara dan saya ada di dalam satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena ada berbagai macam tantangan, cobaan, dan rintangan yang kita alami, tapi kita mampu untuk melihat Kristus dalam hidup kita. Seperti apa kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, dia katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, ini yang harus saudara dan saya jalani dalam hidup kita. Baiklah kita bisa hidup melihat Kristus yang tidak kelihatan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan terus mampu bersukacita. Kita akan mampu berkemenangan sekalipun ada banyak tantangan dalam hidup kita. Saya percaya kalau saudara terus beriman kepada Tuhan, saudara terus menggantungkan hidupmu pada Tuhan, engkau percaya sungguh kepadanya, maka engkau akan mengalami kemenangan di dalam hidupmu setiap saat. Biarlah Tuhan memberkati kita diberikan kekuatan dari dalam hidup kita untuk terus berdiri beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami terus untuk kami tetap melihat kepada Engkau. Kami tetap berpegang sungguh kepada Engkau. Kami tetap percaya sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Sekalipun ada banyak cobaan di dalam hidup kami, tapi baiklah, Kristus sekalipun kami tidak melihat dengan mata kami, tapi kami percaya ketika Kristus itu dinyatakan melalui hidup kami, maka hidup kami akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan puji-pujian. Terima kasih banyak Bapa. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu terus tersingkap bagi kami, dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.